Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah Allah menciptakan surga dan neraka adalah sebagai tempat pembalasan atas perbuatan manusia yang dilakukan ketika hidup di dunia. Apakah itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang buruk. Di samping itu, keberadaan surga dan neraka merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha adil dan tidak pernah mendolimi akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fusilat ayat 46. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil abid. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka pahala untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa melakukan keburukan, maka dosanya ditanggung ia sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu mendolimi terhadap hamba-hambanya. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjelaskan secara tegas ada tipe atau karakter manusia yang akan memasuki surga. Begitu pula dengan karakter manusia yang akan memasuki neraka. Di dalam surat Ali Imran ayat 17, Allah menyatakan ada 5 karakter manusia yang akan memasuki surga. Siapa saja mereka? Yang pertama, as-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. As-sabirin adalah orang yang bertahan di dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta tabah di dalam ujian-ujian yang dihadapi di atas jalannya. Para ulama membagi sabar menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan merupakan tingkatan sabar yang paling tinggi. Mengapa demikian? Karena kebanyakan manusia mempunyai tabiat untuk tidak menyukai ketaatan dan lebih cenderung kepada kemungkaran. Maka untuk menuju ketaatan diperlukan kemauan yang kuat dalam meniti jalan-jalan yang penuh dengan onak dan duri, ranjau dan segala rintangan yang menghalangi untuk ketaatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Hafatil jannatu bil makarih." Jalan menuju surga dipenuhi dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan sabar yang kedua adalah sabar terhadap kemaksiatan. Tingkatan sabar ini lebih ringan dibandingkan dengan tingkatan sabar yang pertama. Karena meninggalkan larangan
lebih ringan dibandingkan dengan melaksanakan perintah. Sebagai contoh, kebanyakan orang bisa sabar tidak melakukan perbuatan zina, tetapi kebanyakan manusia tidak sabar untuk selalu mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Kebalikannya, kebanyakan orang merasa sulit dan tidak sabar untuk meninggalkan, menghindari ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, dan lebih mudah untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemudian tingkatan sabar yang ketiga adalah sabar terhadap musibah. Tingkatan sabar ini lebih ringan lagi, karena musibah adalah sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan tidak pernah kita rencanakan. Artinya bahwa kita sabar maupun tidak sabar, maka sesuatu itu sudah terjadi. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang kedua adalah as-shadiqin, orang-orang yang benar atau jujur. Para ulama menjelaskan 3 pengertian tentang as-shadiqin. Pengertian yang pertama, as-shadiqin adalah orang yang membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, meskipun nalar tidak atau belum memahaminya. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, walaupun kadang nalar belum bisa menerima. Kemudian pengertian as-shadiqin yang kedua adalah orang yang antara batin dan lahir, yang nampak maupun yang tersembunyi, antara amalan hati dan amalan anggota badan adalah sama. Tidak ada perbedaan sedikit pun di antara keduanya. Dan yang ketiga, pengertian as-shadiqin adalah orang yang mempunyai kemauan yang keras dan hati yang tulus dalam meniti jalan kebenaran. Di antara 3 pengertian ini dimiliki oleh para sahabat, khususnya kaum muhajirin, yang mereka rela meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta benda untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikut berhijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk membersamai orang-orang yang mempunyai sifat as-shadiqin. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 119, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah bersama orang-orang yang benar. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang ketiga adalah al-qanitin. Al-qanitin berasal dari kata qanata yaqnutu kunutan. Artinya patuh dan taat. Ada yang mengartikan kunut adalah orang yang berdiri menghadap Allah dalam rangka beribadah dan patuh kepadanya. Jadi al-qanitin adalah orang yang patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengartikan kunut dengan dawamut ta'ati ma musakhabatil khusu' wal khasyah. Taat adalah ketaatan yang kontinu, yang terus-menerus, serta diiringi rasa khusyuk dan takut. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita solehah yang patuh kepada Allah, yang taat kepada perintah suami, maka disebut al-qanitah. Fassolihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Dan wanita yang solehah, yang taat kepada Allah, memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, maka Allah akan memelihara mereka.
Kemudian karakter yang keempat adalah al-munfikin, orang-orang yang gemar melakukan sedekah, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah di waktu lapang maupun di waktu sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit, yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang keempat ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang muslim, hamba-hamba Allah adalah hamba yang tidak hanya baik secara pribadi, baik zikir, sholat, membaca Al-Quran, tapi dia juga harus baik secara sosial, peduli kepada lingkungannya, berempati kepada orang yang lemah dan yang membutuhkan. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah al-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur, yaitu orang-orang yang selalu memohon ampun atas kesalahan dan dosanya di waktu menjelang subuh. Dalam ayat yang lain dikatakan wabil asharihum yastaghfirun dalam surat Ad-Dariyat ayat 18. Dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak Nabi Yakub meminta kepada beliau untuk memohonkan ampun atas kesalahan dan dosa mereka, maka Nabi Yakub mengundurkan, menangguhkan sampai waktu sahur. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Berkata Yakub, aku akan memintakan ampun untuk kalian kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW pernah bersabda untuk menguatkan hal ini, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, Rabb kami turun ke langit dunia setiap malam. Ketika di sepertiga malam, Dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan menjawabnya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Itulah 5 karakter penghuni surga yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 17. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.